Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Presbiter GKIB Jemaat Sion Yahab Tenggarong menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapannya. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Dela Dalabanua SSI Teo. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita habiskan ibadah kita pada hari ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua, yang menjadi nas pembimbing kita pada minggu hari ini, menyatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Begitu kasihnya
mari mengaku akan dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Engkaulah yang mengetahui betapa sering kami berbuat dosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa-dosanya dan bertobat, ingatlah firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-44 ayatnya yang ke-22 menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis di dalam kitab Amsal pasalnya yang keempat. Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11 sampai dengan 13 yang menyatakan, Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Roh Kudus nolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, memasuki minggu ke-13 sesudah Pentakosta pada minggu hari ini, kami umat-Mu dengan penuh kerendahan hati datang menghampiri hadirat-Mu bersama-sama dengan anggota keluarga kami untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan di dalamnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini senantiasa meneguhkan, mengokohkan, dan menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Amsal pasal 3, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-20 yang mengatakan, Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berterjalan dan awan menitipkan embun. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. So
Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai dengan saat ini Tuhan menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Kendati kita beribadah di rumah kita masing-masing bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di minggu ke-13 sesudah Pentakosta pada hari ini, tema yang akan kita renungkan bersama-sama diberi judul Spiritual Era Digital. Pada hari ini kita akan belajar melalui kitab Amsal. Tentunya sudah banyak kita ketahui bahwa kitab Amsal itu kitab yang berisi tentang banyak nasihat, wejangan, petuah tentang perilaku kehidupan sehari-hari manusia. Kitab Amsal dalam bahasa Ibrani dikenal dengan kata masyal, artinya ucapan orang bijak, peribahasa berhikmat. Dan Raja Salomo, salah satu sumber tradisi hikmat dalam kitab Amsal yang menghasilkan sekitar 3.000 Amsal dan 1.005 kidung semasa hidupnya. Pesan yang terdapat di dalam kitab Amsal adalah sebuah pengajaran yang hendak diberikan kepada umat Allah dengan tujuan agar umat Allah dapat menjadi pribadi yang bijak, bahkan kaum mudanya dapat memperoleh pengetahuan dan juga kebijaksanaan. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Amsal ini seringkali dikenal sebagai buku pedoman hikmat agar umat dapat hidup benar dan bijaksana dengan sikap hidup yang takut akan Tuhan. Ya, setiap orang yang hendak mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan, mereka harus bertitik tolak dari iman dan penghormatan kepada Allah yang adalah satu-satunya sumber hikmat dan didikan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada hari ini Amsal pasal 3 dimulai dengan kata, kita lihat pada ayatnya yang ke-13, dimulai dengan kata, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Hal ini mau menyampaikan bahwa kebahagiaan itu tidak hanya diukur dari ketika seseorang memperoleh banyak harta. Kebahagiaan itu tidak hanya diukur ketika seseorang mempunyai banyak materi, tapi atau kenyataannya secara umum manusia mengukur kebahagiaan hidup mereka dari hal-hal seperti itu. Tidak dapat kita pungkiri lagi. Banyak manusia memahami bahwa ukuran kebahagiaan ketika mereka banyak harta, juga
kekayaan yang melimpah-limpah. Itulah ukuran dunia yang tidak bisa disamakan dengan ukuran dalam cara pandang Allah sendiri. Tetapi kalau kita mengukur kebahagiaan itu dari hal-hal yang bersifat materi, ketika semua hilang daripada kita, ketika semua lenyap dan tidak ada lagi daripada kita, apakah kita masih bahagia? Itu pertanyaan bagi kita, apakah kita masih bahagia dengan semua yang kita miliki hilang daripada kita, lenyap daripada kita? Apa yang disampaikan firman Tuhan dalam kitab Amsal ini ialah orang yang disebut berbahagia atau orang yang bahagia ialah ketika hidupnya mendapat atau memperoleh hikmat dan kepandaian dari Allah. Hikmat kita kenal dengan istilah hikmah, kebijaksanaan. Dan hikmat itu, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa kita beli dengan apapun juga, termasuk dengan harta kekayaan kita, dengan barang-barang yang sangat berharga. Tidak bisa kita beli dengan semua itu. Karena hikmat itu berasal dari Allah. Dikatakan dalam kitab Amsal, bahkan dijelaskan orang-orang yang dikaruniai segala hikmat dari Allah, ada kebahagiaan-kebahagiaan yang diterimanya atau ditambahkan Allah kepadanya. Ya, seperti kisah Raja Salomo, tentu kita mengingat bahwa sebelum ia memimpin bangsa Israel sebagai raja atas Israel, yang ia minta daripada Allah, yang pertama dan utama ialah hikmat. Dia tidak minta yang lainnya, tetapi Tuhan Allah menambahkan, memberikan kebahagiaan-kebahagiaan lainnya, memberikan berkat-berkat yang lainnya sebagai bonus dalam kehidupan Raja Salomo sebagai seorang pemimpin bangsa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak orang dunia menganggap bahwa yang sangat penting bagi kebahagiaan hidup ialah dengan memiliki banyak harta benda, entah itu emas, perak, permata, barang-barang yang sangat tinggi dan berharga nilainya, sehingga tidak sedikit orang atau manusia berlomba-lomba mengumpulkan hartanya di bumi, sehingga orang berlomba-lomba untuk mencari kekayaan, dan akhirnya Tuhan Allah dinomor duakan dari segala apa yang dicari di dalam dunia ini. Pertanyaannya bagi kita, apakah yang membuat hidup manusia itu bisa bahagia? Menurut kitab Amsal, hidup bahagia adalah kehidupan yang dipenuhi dengan hikmat Allah. Namun di zaman modern ini yang kita kenal dengan zaman atau era digital, era canggih, dengan kemajuan alat-alat teknologi, banyak manusia yang terpaut di dalamnya dan menganggap semua alat-alat kecanggihan teknologi tersebut mampu memberi kebahagiaan, mampu memberikan ketenangan dalam diri manusia. Ya, contohnya telepon genggam atau handphone, komputer, robotik yang saat ini semakin canggih, ya, tidak perlu lagi tenaga manusia. Dengan adanya
kecanggihan dunia, robot bisa melakukan apapun yang diperintahkan seperti manusia. Sehingga Allah bukan lagi yang utama dengan kehadiran kecanggihan teknologi saat ini. Memang tidak kita pungkiri Bapak Ibu Saudara, semua kecanggihan teknologi ini dapat lebih mudah mempermudah manusia dan lebih cepat untuk mengakses segala sesuatunya. Seperti di tengah pandemi COVID-19 ini, kecanggihan alat teknologi sangat menentukan bagi perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi. Semua orang harus tinggal di rumah, maka media sosial menjadi penunjang utama yang menghubungkan dan memberikan informasi, bekerja, belajar, berbelanja, rapat, pertemuan, berjualan, termasuk melakukan ibadah, semuanya memanfaatkan media sosial dengan menggunakan perangkat sosial dan jaringan internet. Itu sudah kita lakukan juga Bapak Ibu Saudara saat ini. Tidak kita pungkiri semua itu menunjang segala sesuatunya. Namun dunia digital pun telah membuka akses yang sama bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatannya. Nah, contohnya muncul berbagai penipuan, penyebaran berita bohong atau hoax, penghinaan, ujaran kebencian, bahkan juga amoral. Juga menggunakan perangkat dan media yang sama. Ya. Amoral artinya melalui media sosial, kecanggihan teknologi, jaringan internet, kita bisa lihat Bapak Ibu, orang bisa melakukan pelecehan seksual di sana, asusila, mengirim video pornografi atau foto-foto bugil dan sebagainya, yang membuat anak-anak kita, generasi kita akhirnya hancur dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Inilah yang mengingatkan dalam kitab Amsal bahwa apa yang ditawarkan dunia ini tidak akan pernah dapat memberikan kepuasan dan kebahagiaan yang sempurna. Semuanya semu. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya hanya diperoleh dari hikmat Allah yang selalu mengarahkan menuntun kehidupan kita manusia untuk memberikan kebaikan bagi sesama, bukan sebaliknya menghancurkan, menindas kehidupan manusia lain. Menurut kitab Amsal, teknologi yang ada, baik itu informasi bahkan digital, menghadirkan kehidupan yang penuh kebahagiaan jika para penggunanya diterangi dan dikuasai dengan hikmat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita semua memahami bersama bahwa semua yang Tuhan sediakan bagi kita di tengah-tengah dunia ini haruslah kita saring dengan baik-baik, filter dengan sebaiknya. Jangan asal kita terima atau masuk, tapi kita tidak berhikmat yang pada akhirnya ujung-ujungnya kehancuran dan murah bagi diri kita dan juga sesama. Mintalah hikmat Tuhan, mintalah kebijaksanaan dari Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita, supaya kita bisa menjadi orang yang berbahagia daripada orang-orang di dunia ini karena memiliki hikmat dari Tuhan. Melalui firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita yang pertama, janganlah hati dan kehidupan kita terpaut dan mengandalkan kecanggihan teknologi yang kita anggap segala-galanya dalam kehidupan kita, yang bisa membuat kita senang dan hidup bahagia. Ingatlah bahwa hanya hikmat dari Allah
merupakan big data, mega data yang nilainya mengatasi apa yang selama ini kita bangga-banggakan atau agung-agungkan. Yang kedua, hikmat Allah perlu masuk dalam ruang-ruang digital kita. Di luar hikmatnya, kita hanya menghadirkan informasi sampah tanpa kasih. Allah yang harus memerintah dalam ruang online kita. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama tenangkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami yang Maha Besar, karena kasih-Mu, karena cinta-Mu Tuhan, kami umat-Mu dapat berkumpul bersama-sama keluarga kami di rumah kami masing-masing untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bahkan di dalamnya kami telah disapa oleh sabda-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan dalam peribadahan kami semua berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kesehatan, kekuatan yang senantiasa Engkau hadirkan di dalam kehidupan kami. Kendati kami pun ada yang bergumul dengan segala kelemahan dan sakit penyakit, namun biarlah baik kami yang sehat bahkan sakit sekalipun, kami tetap mengucap syukur dan kami tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan.
di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, firman-Mu pada hari ini mengingatkan kepada kami bahwa kebahagiaan yang luar biasa di dalam kehidupan kami adalah ketika kami memperoleh hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan, sehingga dengan semuanya itu kami mampu untuk menjalani kehidupan kami sebagai pribadi yang diberkati oleh Tuhan dan juga memberkati sesama kami. Bapa di surga, pada kesempatan di saat ini kami bergumul bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kami. 75 tahun bangsa Indonesia merdeka, begitu banyak gejolak kehidupan yang telah dialami, suka dan duka telah mewarnai perjalanan kehidupan kami sebagai bangsa. Ya Tuhan, kami mohon, terangilah dengan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin-pemimpin kami, baik itu Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden beserta dengan jajarannya, baik yang ada di pusat, daerah, sampai di pelosok-pelosok perdesaan sekalipun. Pakailah mereka semua menjadi alat hikmat-Mu ya Tuhan, agar dalam mengemban panggilan sebagai pemimpin bangsa, mereka dapat melakukan itu dalam sikap takut akan Tuhan, dalam keadilan dan kebenaran. Itulah wujud dari tanggung jawab mereka sebagai pemimpin yang sejati. Ya Tuhan, kami berdoa bagi keamanan bangsa kami di tengah-tengah berbagai macam gejolak yang terjadi. Biarlah kami umat-Mu, bahkan rakyat Indonesia, di tengah-tengah kemajemukan yang ada, baik itu perbedaan agama, keyakinan, suku, ras, bahkan perbedaan-perbedaan apapun yang kami alami di tengah-tengah bumi pertiwi kami ini, biarlah kami memiliki sikap toleransi yang tinggi untuk saling menghargai satu dengan yang lainnya sebagai sesama yang harus kami kasihi. Bapa di surga, kami berdoa untuk kesehatan seluruh masyarakat Indonesia di tengah-tengah pergumulan pandemi virus COVID-19 ini ya Tuhan, di mana banyak korban yang meninggal dunia karena terpapar virus corona ini. Kami mohon Tuhan, berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin kami untuk menangani kesehatan masyarakat. Bahkan Kau juga memberkati vaksin yang saat ini sudah diuji coba secara klinis, dan saat ini ada relawan yang sudah mengambil bagian di dalamnya. Kiranya vaksin Sinovac ini Tuhan dapat berguna dan bermanfaat sebagai vaksin kekebalan tubuh bagi setiap orang yang ada, khususnya masyarakat Indonesia. Kami mohon Tuhan Yesus, berikanlah rasa kepatuhan dan kesadaran yang tinggi bagi masyarakat Indonesia untuk disiplin dan mematuhi protokol kesehatan yang ada untuk mengurangi angka penyebaran orang yang terpapar virus COVID-19 ini. Berkati mereka yang kehilangan anggota keluarga mereka. Biarlah Engkau berikan penghiburan yang sejati bagi mereka semua. Kami berdoa juga Tuhan bagi mereka yang saat ini masih tengah dirawat. Biarlah Engkau juga memulihkan dan juga menyembuhkan setiap pasien positif corona yang saat ini bergumul juang menghadapi sakit penyakitnya. Engkau juga memberkati yang terutama bagi para medis ya Tuhan, para dokter, perawat yang dengan setia dan pengorbanan untuk merawat dan menangani pasien virus corona. Biarlah Engkau memberikan kesehatan kekuatan bagi mereka, bahkan hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat mengabdi dalam pelayanan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, sehingga setiap pasien yang ditangani dapat memperoleh kesembuhan yang daripada-Mu dengan perawatan
yang ikhlas dan tulus dari tenaga medis yang bekerja dengan sukarela. Kami berdoa juga ya Tuhan pada saat ini bagi kehidupan gereja baik yang ada di Indonesia bahkan di dunia ini. Berkatilah setiap para penginjil, para hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil keselamatan agar semakin banyak orang yang percaya dan mengikut Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Khususnya bagi Gereja Protestan Indonesia bagian Barat atau GPIB, Tuhan memberkati jemaat-jemaat GPIB yang ada di Indonesia dari kota sampai perdesaan sekalipun. Biar jemaat GPIB senantiasa mengharumkan nama Tuhan dan mereka boleh menjadi terang di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah pelayanan kesaksian dan persekutuan. Dalam pelayanan yang dilakukan, semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati GPIB yang ada di Mupel Kalimantan Timur atau di Mupel Kaltim 2. Biarlah kami senantiasa bekerja sama dalam semangat kebersamaan untuk menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan Tuhan. GPIB Jemaat Sion Jawa Tenggarong adalah bagian dari anugerah Tuhan. Berkatilah jemaatmu ini, berkatilah persekutuan kami, berkatilah pelayanan kami dan kesaksian kami. Biarlah kami boleh menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan berjemaat, bahkan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Biarlah kami boleh menjadi terang dan berkat dimanapun Tuhan mengutus kami, baik itu para pelayan-pelayan-Mu, bahkan juga bagi umat Tuhan. Biarlah kami hadir boleh membawa terang-Mu ya Tuhan. Berkatilah para pelayan Tuhan, pendeta, diaken dan penatua, unit-unit misioner, bahkan juga pelkat dari PA sampai PKLU, tim kerja, komisi, panitia, koster, bahkan juga pegawai kantor. Tuhan berkati kami semua yang bekerja di ladang-Mu Tuhan, agar kami tetap bersemangat dalam melayani tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan. Bahkan berikan kesehatan kekuatan bagi kami semua. Tuhan memberkati umat Tuhan dimanapun mereka ada dan berada. Tuhan memberkati mereka dalam pergumulan mereka di masa-masa pandemi ini. Berikan kekuatan dan keteguhan iman agar mereka tetap setia dan taat kepada Tuhan dan tetap mengikuti peribadahan secara online setiap hari Minggu yang diadakan. Hamba berdoa Tuhan bagi mereka yang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan tolong angkat segala sakit penyakit mereka. Tuhan tolong hadir tengah-tengah segala penderitaan dan pergumulan mereka hadapi. Kepada Bapak Paulus Batok, Tuhan tolong dan campur tangan atas setiap kelemahan dan sakit penyakit yang beliau derita. Untuk anak kami, Riel, anak dari Bapak Yosafat Tangke Padang, yang juga saat ini dirawat di Rumah Sakit AWS Samarinda. Engkau juga berkenan menolong dan menjamah segala kelemahan dan sakit penyakit yang ia derita. Bahkan saudara Nopen yang saat ini sudah berada di rumah dalam proses pemulihan dan penyembuhan, Tuhan juga menolong dan campur tangan atas kesehatannya. Dan juga bagi seluruh jemaat Tuhan yang bergumul akan setiap kelemahan dan sakit penyakit, yang setiap waktu kami harus mengkonsumsi obat-obatan, bahkan yang rutin memeriksakan diri ke rumah sakit. Biarlah segala usaha dan upaya kami tidak menjadi sia-sia. Tuhan menolong dan melawat kami. Kami juga berdoa bagi pergumulan jemaat-Mu dalam kehidupan perekonomian karena terdampak virus COVID-19. Beberapa dari kepala keluarga yang di PHK atau dirumahkan, Tuhan memberkati ekonomi jemaat, bahkan Tuhan berkati segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Jangan pernah tinggalkan mereka ya Tuhan, dan ajarkan jemaat untuk senantiasa selalu setia, berharap dan mengandalkan Tuhan sebagai sumber berkat. Bapak, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu sepekan ini, ulang tahun kelahiran bahkan perkawinan. Lengkapi dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu, umur panjang di tangan kanan-Mu, kekayaan hormat di tangan kiri-Mu.
Biarlah jalan kehidupan yang mereka jalani ke depan senantiasa dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan untuk presbiter yang bertugas dalam ibadah hari Minggu ini, pendeta, diakon penatua, prokantor, organis, editor, kameramen, bahkan kami yang mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah hari Minggu, bahkan IHMPA, Tuhan memberkati dan memberikan selalu kesetiaan dan sukacita dalam pelayanan. Inilah doa syukur kami Tuhan, permohonan kami kepadamu, jalan kehendak kami yang jadi ya Tuhan, nyatakanlah setiap seruan dan doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, mari kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita, sambil melandasinya dengan firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-35 yang menyatakan, dalam segala sesuatu telah memberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat
Silakan berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Ya Bapa, sumber kemurahan dan kebajikan, kami bersyukur atas rahmat-Mu. Terimalah diri, hidup, dan karya kami. Pakailah kami semua sebagai alat berkat-Mu bagi sesama dan seluruh ciptaan-Mu. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan sejahtera, laksanakan firman Tuhan yang telah kita dengar, dan jadilah saksi Kristus dimanapun kita diutus. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.